Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Andre Nomasi dari kelas 5B dengan NIM 1514210004. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas media dan sumber belajar yang diampu oleh dosen Dr. Rustam I. Hussein MPD. Kriteria pemilihan media yaitu: 1. Tujuan instruksional yang ingin dicapai. 2. Karakteristik siswa. 3. Jenis rangsangan pembelajaran yang diinginkan, audiovisual atau visual, keadaan atau lingkungan, dan gerak atau diam. Yang keempat, ketersediaan sumber setempat. Yang kelima, apakah media sudah siap pakai atau media rancangan. Yang keenam, kepraktisan dan ketahanan media. Yang ketujuh, efek. Kriteria pemilihan media yaitu: 1. Tujuan instruksional yang ingin dicapai. 2. Karakteristik siswa. 3. Jenis rangsangan pembelajaran yang ingin digunakan, audiovisual atau visual, keadaan atau lingkungan, dan gerak atau diam. Yang keempat, ketersediaan sumber setempat. Yang kelima, apakah media siap ataukah media rancangan. Yang keenam, kepraktisan dan ketahanan media. Yang ketujuh, efektivitas biaya dalam jangka waktu yang panjang. Ada beberapa media dalam pemilihan media, yaitu yang pertama, kesesuaian. Ketika memilih media harus disesuaikan dengan materinya. Seperti pendidik menginginkan peserta didiknya untuk menyalakan komputer, maka pendidik harus mempersiapkan media yang menunjukkan langkah-langkah untuk menyalakan komputer. Yang kedua, tingkat kesulitan media. Yang disediakan oleh sekolah hanyalah buku dan papan tulis, sedangkan di dalam buku biasanya gambarnya tidak jelas, kalimatnya tidak panjang, terlalu panjang, jadi susah untuk dipahami oleh peserta didik, terutama dalam pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Di buku TIK biasanya ada gambar dan lingkari langkah-langkah yang menyalakan komputer, tetapi gambar dan tulisannya tidak jelas dan sulit dipahami oleh peserta didik, maka guru harus memperjelasnya dengan media sendiri. Yang ketiga, biaya. Dalam memilih media, biaya ini menjadi permasalahan utama. Jangan memilih media yang terlalu mahal tapi tidak bisa bermanfaat untuk peserta didik. Pilihlah media yang harganya relatif murah tetapi memiliki banyak manfaat bagi peserta didik untuk mempermudah memahami suatu materi pembelajaran. Yang keempat itu ketersediaan. Biasanya masalah ketersediaan ini terjadi di sekolah yang fasilitasnya rendah. Ketika guru ingin menunjukkan cara menyalakan komputer tetapi sekolahnya tidak memiliki komputer, maka guru harus memilih media lain seperti menggambarkan langkah-langkah untuk menyalakan komputer di papan tulis. Selanjutnya, tips untuk memilih media sesuai dengan faktor dan kriterianya. Yang pertama itu, sesuaikan jenis media dengan materi kurikulum. Seperti halnya yang sudah dijelaskan, pada kriteria memilih media, pendidik itu harus menyesuaikan jenis media dengan materi pembelajarannya. Apabila media tidak sesuai dengan materi, maka kegiatan belajar mengajar tidak akan berjalan dengan baik. Akan tetapi, ketika medianya sudah baik, maka kegiatan belajar mengajar akan berjalan dengan baik pula dan bisa mencapai tujuan awalnya. Yang kedua, keterjangkauan dalam pembiayaan. Maksudnya apa? Ketika pendidik tidak memiliki biaya yang cukup, maka pendidik ketika memilih media harus berkonsultasi dengan pendidik lainnya yang sudah berpengalaman dengan masalah memilih media yang cocok dan bermanfaat dalam kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, pada poin ketiga itu ketersediaan perangkat keras untuk pemanfaatan media pembelajaran. Di setiap jenjang sekolah pasti ada pembelajaran komputer. Ketika ada pembelajaran komputer atau yang bisa dikenal dengan teknologi informasi dan komunikasi, tetapi sekolah tidak memiliki kualitas komputer buat peserta didiknya belajar
maka tidak ada manfaatnya pemilihan media pembelajaran tersebut. Jadi perangkat keras sangatlah bermanfaat untuk menyeimbangi media pembelajaran yang telah dirancang oleh pendidik sebelumnya melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, ketersediaan media pembelajaran di pasaran. Ketika pendidik ingin membeli media pembelajaran yang dijual di pasaran, penuhi ketersediaan perangkat keras terlebih dahulu untuk memenuhi fasilitas kegunaan kelas guna membantu kegiatan belajar mengajar. Karena media pembelajaran yang dijual di pasaran itu biasanya sulit untuk difahami oleh peserta didik, jadi harus didampingi, harus ada pendamping untuk media yang akan dijual di pasaran itu. Seperti itu kira-kira. Nah, pada poin selanjutnya, poin kelima, kemudahan memanfaatkan media pembelajaran. Nah, maksudnya itu bagaimana setelah semuanya sudah terrealisasi, tips terakhir yang harus digunakan oleh pendidik yaitu memilih media yang mudah untuk dipahami oleh peserta didik dan mudah digunakan untuk pencapaian suatu tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, praktis. Maksudnya bagaimana? Jika tidak tersedia waktu, dana, atau sumber daya lainnya untuk memproduksi, tidak perlu dipaksakan. Media yang mahal dan memakan waktu yang lama untuk memproduksinya bukanlah jaminan sebagai media yang terbaik. Kriteria ini menuntun para pembelajar atau instruktur untuk memilih media yang ada, mudah diperoleh atau mudah dibuat sendiri oleh pembelajar. Media yang dipilih sebaiknya dapat digunakan dimanapun dan kapanpun dengan peralatan yang tersedia di sekitarnya, serta mudah dipindahkan dan dibawa kemana saja. Prosedur pemilihan media. Nah, yang pertama itu ada model flowchart atau model flowchart itu digunakan untuk penentuan akhir dalam pemilihan media pembelajaran. Yang kedua ada model metrik atau model metrik digunakan sebagai penguat penentuan akhir pemilihan media pembelajaran. Yang ketiga ada model checklist. Model checklist biasa digunakan untuk meneliti kesesuaian pemilihan media pembelajaran. Nah, selanjutnya langkah-langkah menentukan jenis penggunaan media. Yang pertama, menentukan apakah pesan yang akan disampaikan guru melalui media termasuk pesan pembelajaran atau hanya sekedar informasi umum atau hiburan. Jika hanya sekedar informasi umum, akan diabaikan karena prosedur yang dikembangkan khusus untuk pemilihan media yang bersifat atau untuk keperluan pembelajaran. Yang kedua, menentukan apakah media itu dirancang untuk keperluan pembelajaran atau hanya sekedar alat bantu mengajar bagi guru atau alat peraga. Nah, jika sekedar alat peraga, proses juga dihentikan atau diabaikan. Yang ketiga, menentukan apakah tujuan pembelajaran lebih bersifat kognitif, afektif, atau psikomotor. Yang keempat, menentukan jenis media yang sesuai untuk jenis tujuan yang akan dicapai dengan mempertimbangkan kriteria lain seperti kebijakan, fasilitas yang tersedia, kemampuan proses produksi dan biaya. Yang kelima, mereview kembali jenis media yang telah dipilih, apakah sudah tepat atau masih terdapat kelemahan atau masih ada alternatif lain untuk jenis media yang lain yang akan digunakan yang secara lebih tepat. Yang keenam, merencanakan. Yang maksud merencanakan itu ya tentunya mengembangkan dan memproduksi media. Nah, ketika semua langkah-langkah itu sudah tercapai, tentunya proses pembelajaran akan berjalan dengan baik. Setelah sudah menentukan apakah pesan yang disampaikan guru itu masuk dalam pembelajaran, setelah menentukan apakah media itu dirancang untuk keperluan pembelajaran, menentukan jenisnya, review, dan yang terakhir ada itu yang namanya merancang. Seperti itu. Terima kasih.